Hari ini temanya adalah paradigm shift. Apa itu? Bukan paradigm ya. Bacanya paradigm shift. Atau perubahan paradigma. Perubahan cara berpikir. Dulu tahun 2009 atau 2010, waktu itu lagi bingung mau kuliah di mana, mendapatkan tawaran, oh ya udah. Oke. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, ternyata kami ini, saya ini angkatan kedua. Angkatan kedua dari perkuliahan yang baru dibuat. Memang secara fisik kelasnya apa segala macam masih terlihat, oh ini masih mendadak, dadakan ya. Tapi hari pertama datang, nanti akan ada acara paradigm shift. Wah, kita semua bingung. Paradigm shift itu apa toh? Oh, karena ada yang kuliah ini, ada yang dari Bekasi, ada yang dari luar kota, campur. Paradigm shift itu apa sih? Ya kita juga nggak tahu. Semua nggak ada yang tahu. Semua cuma datang, bilang nanti ada retret juga, persiapkan bawa segala yang dibutuhkan. Oke. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, karena kuliahan ini adalah akademi entrepreneur. Entrepreneur ini berarti kita diajari untuk menjadi pengusaha. Nah, sampai di sana kita nggak tahu ini kebaktian, setelah kebaktian dibagi kelompok. Tiba-tiba langsung disuruh deal-dealan. Nanti ada kakak PIC tiap orang, tiap kelompok. Silahkan kalian deal. Kalau kalian bisa membayar jumlah uang yang kalian bisa dealkan, kalian baru akan berangkat ke tempat retret. Wah, HP semua dikumpulkan, dompet semua dikumpulkan. Setiap tim deal-dealan. Ayo deal, kalau sudah deal nanti harganya mobil dan supir berapa. Nanti kalian harus mendapatkan itu dengan cara yang tidak biasa. Wah, caranya adalah apa? Nih, gak ada modal, hanya dikasih modal barang-barang, kita suruh berjualan. Waduh, semua ini kan bingung ya pada pertama kali. Terus gimana ini? Dikasih modalnya Bapak Ibu Saudara adalah sabun cuci piring yang harganya 5.000. Dan kalau kita hitung, wah ini kalau kita jualnya cuma 10.000 persatuannya, ini aja nggak nutup. Karena jumlahnya sebenarnya nggak banyak. Disuruh deal-dealan bayar 300.000. Wah kok susah sekali. Ini kalau kita gak berhasil terus kita gak berangkat ke tempat retret. Wah, jadi kita putar otak segala macam cara kita coba. Ya udah kita bundling. Ya udah kita cara menawarkannya coba ke rumah-rumah. Mungkin kalau kita ketemu ibu-ibu di perumahan-perumahan, mungkin kita bisa menawarkan dengan harga yang lebih. Wah, akhirnya kita bekerja sama dan demikian rupa untuk akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dan akhirnya kita berangkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ternyata hasilnya lebih dan akhirnya kita bisa berangkat. Tapi kenapa? Kenapa kok sedemikian rupa baru pertama datang dikasih didikan yang sedemikian keras? Kita semua gak ada yang bawa HP. Gak ada yang bawa HP, gak ada yang bawa dompet. Kenapa kok sedemikian rupa? Ternyata namanya paradigm shift. Itu didikan yang dilakukan untuk mengubah cara berpikir. Nah, yang tadinya kita datang kita merasa bahwa, wah aku gak pernah jualan, gak bisa. Ternyata setelah diberi tantangan sedemikian rupa dan kerjasama bersama-sama, bisa tembus bahkan lebih. Dengan segala macam cara,
Karena ada target waktu. Sebelum sore harus sudah sampai ke Salib Putih waktu itu dari Semarang. Dan akhirnya bahkan hari berikutnya ada tantangan-tantangan yang berbeda. Ternyata namanya paradigm shift adalah ada didikan-didikan untuk mengubah cara berpikir. Bisa dipahami? Jadi ada didikan-didikan, ada cara tantangan-tantangan, cara-cara yang baru. Supaya apa? Supaya kita ini waktu itu datang sadar bahwa ternyata cara-cara berpikirku yang lama nggak kepake di sini. Ternyata harus belajar dengan cara yang baru. Ternyata harus menggunakan cara-cara yang baru. Gitu Bapak Ibu. Jadi memang semua waktu itu kami dididik. Bahkan secara rohani juga diberikan penyuluhan, diberikan ada seminar. Supaya terjadi perubahan cara berpikir. Paradigm shift, ada perubahan dari paradigma. Nah itu yang Tuhan rindukan hari-hari ini. Ada perubahan di paradigma kita, di cara berpikir kita. Dari cara berpikir yang lama Tuhan mau perbarui untuk apa? Untuk kita sama-sama masuk ke musim yang baru. Amin. Amin. Kalau kita masih berpikir bahwa aduh Tuhan aku pengen masuk musim yang baru. Selalu gitu. Tuhan aku pengen masuk rencanamu. Tapi kita tidak mau meninggalkan cara berpikir yang lama. Prinsipnya masih prinsip yang lama. Kita ganduli jadi nanti kayak gini. Aduh masuknya gimana? Kebiasaan-kebiasaan yang lama masih ganduli. Aduh Tuhan gak bisa ini. Tuhan maunya kita masuk dengan prinsip yang baru. Cara berpikir yang diperbarui oleh Tuhan. Tinggalkan semua kesombongan. Semua keras kepala. Dan seringkali kita gak mau diproses. Kita kabur dari proses. Paradigm shift. Paradigm shift ini artinya adalah perubahan penting. Yang terjadi ketika cara berpikir atau melakukan sesuatu yang biasa. Yang apa? Yang biasa. Tuh, Tuhan maunya kita luar biasa. Amin. Coba ngomong sama kanan kirinya. Tuhan mau kita luar biasa. Loh, luar biasa itu artinya apa toh? Di luar dari kebiasaan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, digantikan oleh cara yang baru dan yang berbeda. Jadi kalau Tuhan mau ajarkan cara yang baru, cara yang berbeda, cara yang luar biasa, tugas kita apa? Berserah sama Tuhan. Tuhan, oke Tuhan, ampuni aku mau dididik, aku mau diajari dengan cara yang baru. Tuhan, kalau misalnya kita ini seperti bawang bombay, kelupasi Tuhan satu-satu cara yang salah, terus gantikan dengan yang baru. Ibaratnya seperti itu. Nah, paradigm shift di Alkitab ada enggak? Paradigm shift itu apa di Alkitab? Contohnya adalah perubahan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Itu adalah cara berpikir yang diubah. Di mana di perjanjian lama, keselamatan tidak lagi dicapai melalui ketaatan pada hukum, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Perjanjian lama ke perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama, keselamatan semua melalui ketaatan pada hukum. Semua ada hukumnya. Dikasih hukumnya. Tapi di perjanjian baru sangat mudah. Karena ada penebusan. Hanya melalui iman, hanya melalui percaya, kita bisa mendapatkan keselamatan. Yang berikutnya lagi adalah pertobatan Saulus menjadi Paulus. Nah ini salah satu perubahan paradigma yang sangat radikal. Yang tadinya jahat, yang tadinya memusuhi,
Pembalikan total dalam identitas dari musuh, bahkan dia menjadi pembela iman Kristen. Bahkan Paulus memperjuangkan sedemikian rupa untuk jemaat-jemaat di masa itu. Contoh lagi, di perjanjian lama mata ganti mata, tapi di perjanjian baru Yesus memperkenalkan kasih. Yesus memperkenalkan bahwa ayo mengampuni. Bisa terlihat ya Bapak Ibu perbedaannya. Contohnya lagi apa? Kalau di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara tahu pengubahan cara berpikir yang paling berat adalah ketika Tuhan Yesus mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Yang selama ini mindsetnya dijajah sampai menjadi suatu bangsa yang Tuhan janjikan. Ada perubahan cara berpikir. Bapak Ibu Saudara ingat waktu itu saya pernah bercerita tentang kopi dan penjajah, ya. Kopi dan penjajah. Dulu petani-petani dikasih tahu bahwa kamu jangan minum Arabica. Arabica itu asam. Ternyata hanya dikibuli oleh penjajah. Sama. Kita mungkin selama ini cara berpikirnya ini dibohongi oleh si jahat. Kita tidak sadar kita dijajah dengan cara berpikir yang salah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya pernah ketemu teman yang bilang bahwa wah kalau Arabica saya nggak bisa minum karena asam, perut saya sakit. Kebetulan ada salah satu penggiat kopi di Semarang yang dia bikin konten. Dia menjelaskan sangat baik. Kalau kita berpikir bahwa kita minum kopi karena asamnya bikin kita sakit perut, itu sebenarnya salah. Itu cara berpikir yang juga dijajah. Kok bisa? Dia tunjukkan tingkat keasaman kopi ternyata tidak lebih asam dari jus jeruk. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara minum jus jeruk, asamnya kayak gitu, perutnya nggak apa-apa, seharusnya bukan karena asamnya kopi, tapi bisa jadi memang tidak kuat karena kafein dari kopi. Dia menjelaskan, oh itu namanya perubahan cara berpikir. Betul? Jadi ada kebenaran-kebenaran, ada kebenaran-kebenaran yang akan mengubah cara berpikir kita untuk mencapai karakter Kristus. Amin. Oke. Secara sederhana paradigma dapat diibaratkan seperti kacamata. Jadi kalau kita pakai kacamatanya warna orange, kita lihat sekeliling semuanya jadi orange semua. Cara pandang kita mau seperti apa? Ibaratnya seperti kacamata, mempengaruhi bagaimana seseorang memandang, berpikir, memahami, merespon. Itulah paradigma. Paradigma atau pola pikir dapat terbentuk dari kebiasaan. Makanya tadi kan dikatakan, ayo kita mau jadi yang luar biasa. Kita lepaskan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Psychology Today ini adalah salah satu website. Dia punya salah satu artikel yang berkata bahwa sebagian besar dari tindakan kita sehari-hari, mungkin bahkan 40-95% itu didorong oleh kebiasaan daripada pengambilan keputusan secara sadar. Contohnya gimana? Maksudnya gimana? Saya dan istri, kami punya kebiasaan yang sama-sama ini sebenarnya saling menyebalkan. Loh, maksudnya gimana? Kok bisa saling menyebalkan? Saya, Bapak Ibu Saudara, saya itu orangnya kebiasaan. Kalau habis minum gitu ya, habis, enggak tak buang.
tak gledake. Nah, terus kalau ganti pakaian nggak tak masukin ke tempat pakaian kotor, tak gledake lantai. Antara di lantai, di meja, dimanapun itulah. Istri saya ngomel, gimana sih ini? Semua jadi berantakan. Kenapa nggak langsung dibuang? Kenapa nggak langsung ditaruh ke tempat pakaian kotor? Wah, ngomel. Sama, itu adalah kebiasaan otomatis gitu loh. Kayak udah habis males. Terus nanti alasan saya adalah itu ya taruh dulu nanti tak buangi. Kalau istri saya nggak bisa, kebiasaannya ya sudah harus dibuang. Paham ya? Itu kebiasaan yang kita tidak sadari kita lakukan. Yang dibilang 40% sampai 95%. Itu terbentuk. Action kita terbentuk karena kebiasaan. Sedangkan istri saya sama. Perkara minum juga. Dia itu kalau buka minum, botol minum, pasta gigi, botol obat, itu suka malas nutup. Nah, itu malas nutup saya juga kesel. Kenapa sih hal kayak gitu aja gak ditutup? Oh. Walaupun akhirnya kita sama-sama akhirnya menemukan, ya sudah, berarti tugas saya adalah nutupi, tugasnya adalah buangi, ya toh? Akhirnya terbentuk kedamaian di muka bumi, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi itu kebiasaan, nggak ditutup kenceng, digletakke. Kadang nggak ditutup kenceng, taruh di mana-mana ditaruh. Lah satu kali, bener, kesenggol jatuh, tumpahlah dia ngepel. Nah, jadi aku bilang, ayo, itu kebiasaanmu, akhirnya kamu merasakan buahnya, kayak gitu. Tapi kita gak sadar, kita sehari-hari itu sama. Bahkan cara pikir kita ini terbentuk dari segala kebiasaan. Kebiasaan dari apa? Dari kecil. Kebiasaan dari keluarga. Kita lihat orang tua kita seperti apa. Itu kebiasaan itu terserap oleh kita. Semua terbentuk bahkan menjadi menciptakan cara berpikir. Nah ini. Perhatikan caramu berpikir. Mereka akan itu akan menjadi perkataan. Perhatikan caramu berbicara atau caramu berkata-kata. Karena itu akan menjadi tindakanmu. Perhatikan caramu bertindak. Itu akan menjadi kebiasaanmu. Dan perhatikan segala kebiasaanmu. Karena itu akan menjadi karakter. Perhatikanlah karaktermu karena itu akan menjadi destinimu. Loh, ternyata dari hanya cara berpikir, ujungnya adalah destiny. Sedangkan kita selalu berdoa, Tuhan, paksakan aku masuk ke destiny yang kau berikan. Tapi cara berpikir kita masih pakai cara berpikir yang lama. Loh, kejauhan. Apa? Kejauhan. Ibaratnya kayak kita mau beli gorengan, tapi harus ke Thailand dulu. Karena apa? Karena kita gak mau beli gorengan yang ada di sini, ibaratnya seperti itu. Gak maunya beli yang Thailand. Karena cara berpikir kita maunya gorengan harus seperti yang ada di Thailand. Nah, jauhan Bapak Ibu Saudara. Jadi dari hal yang kecil, yaitu dari cara berpikir kita mau bawa ke hadapan Tuhan untuk kita diproses supaya karakter kita diubahkan sehingga kita masuk kepada destiny yang Tuhan berikan. Pentingnya perubahan paradigma adalah supaya adanya perubahan karakter dalam hidup kita. Supaya karakter kita ini seperti karakter Kristus. Contohnya, penuh kasih, kudus, berhikmat, setia, adil, mengampuni, rendah hati,
berbelas kasihan, memberi anugerah. Dia adalah Bapa yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kok sering banget saya bawa tentang karakter Kristus? Tuhan lebih rindu kok perubahan karakter hidup kita daripada karunia, daripada mujizat. Justru ketika kita mau diproses sedemikian rupa, karakter kita mau dibentuk, kita hari demi hari berserah sama Tuhan, justru Dia akan bekerja. Dari situ kita akan merasakan, oh ternyata kasih Tuhan sedemikian rupa. Ternyata cara Tuhan memproses kita semua punya maksud dan punya hasil yang luar biasa. Amin. Nah ini tolong dicatat baik-baik. Kalau mau difoto juga boleh. Ini contohnya. Mungkin kalau kita cari ada lebih banyak dari ini. Kenapa kok kita catat dan kita foto mungkin? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena nanti kita akan lihat apa sih hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Berarti itu adalah hal-hal yang Tuhan mau rubah dari cara berpikir kita. Ya. Ayatnya saya ambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah dahulu oleh pembaharuan budi, sehingga dapat membedakan, baru kita ini bisa tahu, oh Tuhan ini yang baik, oh ini yang berkenan, ini yang sempurna. Seringkali kita pengennya langsung, aku pengen Tuhan, langsung tahu Tuhan, supaya aku tuh bisa masuk yang sempurna terus. Tapi pembaharuan budinya gak mau, prosesnya gak mau, karakternya gak mau dibentuk. Manusia lama, cara berpikir lama terus dipegangi. Kedagingan terus dipegangi, padahal Roh Kudus mau bekerja. Semakin kita dikikis, kita persilahkan Tuhan, semakin Tuhan bisa pakai Roh Kudus. Ayo terus bekerja. Terjadi pemulihan demi pemulihan. Amin. Nah, bahkan 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bahkan dari muda Tuhan mau ajarkan. Seperti Paulus kasih tahu Timotius, dari muda kita harus menjadi teladan, harus berbeda. Tidak mudah ya, tidak mudah. Seringkali sebagai orang tua mungkin ya wes lah jenengane cah enom. Kita juga kadang berpikir bahwa aku juga pernah muda. Kita mungkin berpikir dulu bahwa oh ya sudah ada toleransi. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajarkan ke Timotius, dari muda yuk buka hati untuk Tuhan proses dalam karakter supaya bisa menjadi teladan. Amin. Saya boleh minta bantuan baca ayat. Kita lihat dulu perubahan paradigma. Yang pertama adalah Tuhan kita tidak transaksional. Coba katakan sama-sama, Tuhan kita tidak transaksional. Tuhan kita merindukan relationship, atau Tuhan ini relasional, bukan transaksional. Boleh Mas dibacakan? Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 di sini berkata bahwa itu bukan hasil usahamu. Jadi kita mau usahakan apa Bapak Ibu Saudara? Saya pernah masuk ikut ibadah salah satu gereja. Saya gak akan sebut gerejanya, tapi salah satu diksi yang dipakai waktu itu adalah kita ini berhutang sama Tuhan. Ayo kita bayar. Wah, langsung detik itu saya bilang, Pak, kalau Bapak bisa, ibaratnya ya, saya dalam hati, kalau Bapak bisa kasih tahu nih, caranya bayar piye, saya tak belajar. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Transaksional itukah Tuhan kita? Kok kita harus membayar? Tuhan kita mati buat kita, Dia menebus segalanya lunas. Apalagi yang mau dibayar? Apa yang mau dibayar? Tidak ada. Kenapa kok selalu bahasnya tentang transaksional? Kenapa kok selalu bahasnya tentang ini? Karena seringkali cara berpikir kita masih transaksional. Kita seringkali doa itu sudah menjadi ketakutan. Kalau aku gak doa nanti aku takutnya gak dilindungi. Kalau aku gak doa takutnya nanti aku gak di. Dasarnya, nah cara berpikirnya, mindsetnya yang salah. Doanya betul gak? Doanya betul Bapak Ibu Saudara. Kita harus doa, harus doa. Tapi mungkin dirubah cara berpikirnya. Kalau yang biasanya kita mau pergi, mau berangkat kerja atau mau pergi, kita berdoa supaya dilindungi. Tapi kita ganti. Doaku karena ucapan syukur. Justru karena aku yakin dan percaya Tuhan pasti melindungi. Loh, beda ya. Nah, pada bingung toh? Karena apa? Tuhan itu karakternya adalah setia. Berarti tidak mungkin Tuhan tidak setia. Loh. Bisa dipahami? Jadi Dia pasti akan melindungi. Loh, terus gimana Pastor? Ya sama, saya ini sudah doa. Sudah, apalagi pengurapan sudah. Ya tetap sakit nih. Loh, kok bisa? Loh berarti Tuhan tidak setia? Ya enggak. Jangan apa-apa nyalahke Tuhan. Dikit-dikit nyalahke Tuhan. Takut kesalahannya pada diri kita bisa. Lah memang kecapean, memang ketularan, memang tidak minum vitamin, memang terlalu lelah. Sesuatu hal yang wajar. Banyak faktornya, terlalu banyak faktornya. Padahal dulu seringkali yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ketika ada jemaat yang sakit misalnya, atau terjadi kecelakaan, orang itu nolongnya bukan sepenuh hati untuk menolong dengan kasih. Tapi datang yang ditanya apa? Kamu buka celah apa? Loh, bukan masalah buka celahnya. Kita ini diajari sama Tuhan itu mengasihi. Kenapa langsung menghakimi? Bisa dipahami ya. Jadi kamu belum pengurapan ya hari ini? Loh, sudah pengurapan atau belum pengurapan? Emang itu ngefek sama kasih Tuhan buat kita? Emang itu ngefek? Enggak ngefek. Kok bisa? Karena Tuhan kita itu adil. Tuhan kita itu setia. Terus efeknya dia apa? Kok bisa terjadi? Saya pernah kasih contoh dulu. Mungkin kita pergi
kesandung jatuh berdarah. Wah, ini pasti karena tadi pagi belum pengurapan. Sudah nyalah ke Tuhan, sudah nyalah ke pengurapan. Ternyata apa? Tadi pagi yang satu belum diikat sepatunya, jatuh dewe, salah dewe, nesu dewe. Itu contoh. Contoh lain mungkin adalah apa? Percayalah Bapak Ibu Saudara, si jahat itu mencari celah. Bukan Tuhannya yang tidak cukup kuat, tapi seringkali kitanya yang melakukan kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian. Bisa dipahami? Itulah namanya Tuhan kita ini tidak transaksional. Paradigma lama yang tadi ya, kita berdoa sebagai kebiasaan karena takut. Jadi doanya disertai rasa takut, rasa khawatir. Loh, itu salah. Itu paradigma lama. Itu cara berpikir yang lama. Sedangkan paradigma yang baru, kita berdoa karena rasa ucapan syukur. Ada hubungan pribadi karena kita mengasihi Tuhan. Contoh lagi, paradigma lama memberikan perpuluhan dan persembahan supaya diberkati Tuhan. Loh, ini transaksionalnya nemen. Bapak Ibu Saudara, perpuluhan itu dari perjanjian lama. Bukan berarti kita perjanjian baru tidak usah perpuluhan. Kok bisa? Justru karena kita ini di perjanjian baru sudah ditebus, sudah dibayar. Justru kita ini harusnya lebih mengucap syukur sama Tuhan. Bisa dipahami? Karena kita punya relationship. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau disuruh berkati orang, milih berkati orang yang kenal apa yang tidak kenal? Ayo, milih berkati keluarga sendiri apa berkati orang yang gak kenal? Kita pasti ada kecenderungan yang, oh aku punya relationship sama dia. Satu kali saya punya in-ear monitor. In-ear monitor. Ini untuk biasanya kita mendengarkan music director ngomong apa, terus ada monitor yang kita bisa dengarkan. Satu kali saya punya in-ear monitor ini, saya punya dua. Yang satu saya pakai, yang satu saya simpen. Saya sudah berpikir, wah nanti saya kasih ke siapa ya? Ya udah nanti saya kasih ke yang butuh. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, setelah saya menikah saya baru tahu bahwa istri saya tidak punya in-ear monitor. Jadinya yang tadinya saya cari, ini mau saya kasihkan ke siapa ya? Tim musik ada yang nggak punya. Ternyata istri saya sendiri aja nggak punya. Jadi saya kasihkan. Bisa dipahami ya? Karena ada relationship sama kita sama Tuhan. Karena relationship, makanya Tuhan aku mau memberikan ucapan syukur. Itu perpuluhan. Betul di Alkitab ditulisnya perpuluhan supaya tingkap langit dibuka. Tapi konteksnya, ini pernah dibahas oleh salah satu pendeta di Jogja. Dan khotbahnya sangat bagus dalam mengupas khusus soal ini. Karena apa? Konteks yang dipakai, konteks yang ada yang tertulis itu adalah ketika Allah itu murka. Makanya Allah bilang ujilah aku. Seperti itu. Jadi jangan kita pakai bahwa ayo kowe kudu bayar, nek ora bayar ora diberkati Tuhan. Lah ini kok namanya malak. Malak secara rohani, tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak sesuai dengan karakter Tuhan kita. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara? Ingat Bapak Ibu Saudara, semua ini didasari dengan kasih. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ingat, Tuhan kita bukan paket internet. Ayo,
ngomong kanan kirinya Tuhan kita bukan paket internet. Maksudnya apa? Kalau kita lupa perpanjang, terus kita gak bisa ketemu Tuhan. Kalau kita lupa persembahan, kalau kita lupa, atau kita sedang tidak bisa pelayanan ke gereja, apa terus Tuhan tidak mengasihi kita? Apa terus Tuhan tidak mau melindungi kita? Tidak. Tuhan kita tidak semurah itu. Tapi cara berpikir kita seringkali masih seperti itu. Aku ke gereja supaya aku diberkati. Betul kok diberkati. Tapi dasarnya kita ganti. Aku ke gereja karena aku mengasihi Tuhanku. Aku mau bertemu dengan Tuhanku. Aku mau memuji menyembah nama Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan itu sudah menebus semua umat manusia. Sebagai contoh, Tuhan itu sudah masang poster, Bapak Ibu Saudara, di seluruh dunia, di seluruh tempat. Tuhan itu pasang poster nomor WA Yesus Kristus. Woi, coba bisa dibayangkan, di setiap tempat ada WhatsApp, woi Yesus Kristus. Kalau di Amerika ya WhatsApp Jesus Christ misalnya. Nomornya semua orang bisa tahu. Bahkan Tuhan share QR code-nya. Kita bisa scan langsung. Langsung ke @WA-nya. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini diintimidasi oleh si jahat. Intimidasinya itu seperti apa? Kamu mau nge-add. Lah kamu tuh siapa? Loh. Kamu itu bukan Bu Linda, kamu itu bukan Pak Hadi. Kamu mau nge-add, kamu mau chattingan sama Tuhan. Nah kamu tuh siapa? Apa yang dibales? Nah itu cara berpikirnya. Lah apa kamu tuh sudah cukup baik untuk kamu ini ngobrol sama Tuhan? Padahal Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan berikan ibaratnya, kenapa Tuhan berikan nomor WA-nya kepada semua orang? Karena dia rindu untuk berbicara pribadi demi pribadi. Dan dia membagikan semuanya secara gratis. Tapi seringkali kita, cara berpikir kita masih transaksional. Jadi Tuhan ini bukan Spotify premium, ya. Yang kalau misal kita nggak bayar, nanti kita lagi doa gitu. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Amin Tuhan, aku percaya Tuhan Kau melindungi kami. Ada iklan. Jadi Tuhan bukan Spotify premium. Tuhan juga bukan Netflix yang kita harus bayar dan bayar dan bayar. Tapi kita lakukan semua, kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan itu motivasi hati kita apa? Apakah transaksional atau kita mengasihi Tuhan? Kalau karena dasar kasih akan muncul dengan kemurnian. Amin. Nah yang berikutnya, Tuhan kita tidak favoritism. Ini saya akan coba untuk menjelaskan apa itu favoritism. Favoritism ini Bapak Ibu Saudara, contohnya yang pertama, misalnya saya punya 5 pasang sepatu. Dulu saya mengkoleksi sepatu waktu zaman COVID, setelah itu saya berhenti. Jadi sepatu saya masih ada banyak. Misalnya ada 5. Tapi saya cuma paling suka 1. Dan itu setiap kali saya pakai, saya bersihkan lagi. Saya pakai, saya bersihkan lagi. Karena apa? Itu favorit. Yang lain dipakai 1-2 kali baru dibersihkan. 3 kali ya kadang lupa gak dibersihkan. Itu favorit. Ada satu yang favorit yang saya bersihkan lagi. Saya pajang, ada yang saya masukin ke kotak. Yang lain enggak. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara.
Saya punya 2 orang pegawai. Mereka semua kerja, tapi yang satu punya sopan santun yang lebih. Yang satu rajin mandi, jadi nggak bau misalnya. Yang satu lebih taat, lebih nurut. Akhirnya ketika 2 orang ini melakukan kesalahan, yang satu saya marahi, yang satu enggak saya marahi. Itu namanya favoritism. Ketidakadilan dan kecurangan. Nah, Tuhan kita tidak bisa favoritism. Kenapa? Karena Dia Allah yang adil. Karena Dia adalah Allah yang adil, Dia tidak bisa favoritism. Ini beberapa ayat. Yang pertama Roma 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Bahasa Inggrisnya jelas. For God does not show favoritism. Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Dan Ia tidak memandang muka. Tapi dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. There is no favoritism with Him. Makanya kalau kita nyanyi, kau bukan Tuhan yang memandang rupa. Dia memandang hati, Dia melihat hati kita. Bahkan di Kisah Para Rasul 10 ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Loh, sama Bapak Ibu Saudara. Dan Peter begin to speak, I now realize how true it is. Seberapa benar bahwa Tuhan, God does not show favoritism. Banyak hal yang misleading. Seringkali banyak hal yang kita pikir bahwa, aduh, kalau aku hari ini datang lebih pagi, lalu aku berdoa sedemikian rupa, aku akan lebih dicintai Tuhan daripada orang lain. No, itu bukan cara Tuhan kita bekerja. Tuhan kita tidak seperti itu. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang adil. Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Tuh. Maksudnya gimana Bapak Ibu Saudara? Tuhan gak bisa dan gak mungkin lebih mencintai seseorang daripada yang lain. Mau kita jengking-jengking salto, Tuhan cinta sama aku itu cukup. Tuhan sama cinta orang lain juga cukup. Makanya kita nyanyi Christ is enough. Karena Dia itu adil. Dikatakan setia, adil, tiada kecurangan. Berarti tidak bisa dong. Tuhan tidak bisa kayak kita manusia yang favoritism. Yang bisa memilih, menyukai seseorang lebih daripada yang lain. Tuhan gak bisa. Dia tidak bisa lebih mencintai suatu gereja atau kelompok daripada gereja lain. Karena Dia setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Ayo. Bahkan ketika saya bertemu dengan tangan kanan dari pemimpin Youth with a Mission seluruh dunia. Dia bilang, kami bukan kegerakan yang terbesar. Kegerakan yang terbesar adalah gereja-gereja Tuhan. Karena gereja-gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Dia tidak merasa bahwa Youth with a Mission ini adalah sesuatu yang cukup hebat, cukup ajaib, cukup luar biasa. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat itu sangat luar biasa pelayanannya di seluruh dunia.
Tapi dia dengan sangat rendah hati berkata, karena dia tahu Tuhan tidak mungkin lebih mencintai suatu kelompok daripada yang lain. Cintanya itu rata dan sama. Amin. Amin. Saya untuk menyampaikan ini, jujur saya berdoa Tuhan tolongi supaya bisa jemaat ini paham. Karena kita sudah terlalu lama punya cara berpikir yang salah. Saya mau ambil contoh lagi Bapak Ibu Saudara. Kita mengenal banyak hamba Tuhan. Sangat banyak hamba Tuhan. Kita ketemu sangat banyak hamba Tuhan yang mempunyai karunia. Lalu ada hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Nah beda ya, khusus dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan dan punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang begitu dalam sehingga Tuhan percayakan sangat banyak karunia, ketajaman, kenabian. Loh, apa Tuhan lebih cinta sama beliau daripada kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan sama. Lah terus kok bisa? Kok bisa dia punya sedemikian banyak karunia, perkenanan Tuhan dan segala macam. Sekali lagi Tuhan itu rindu dengan hubungan. Karena apa? Belum tentu kita bisa lewati, lakukan yang beliau lakukan. Ada Bapak Ibu Saudara yang dari muda di sini tidak pernah nonton film dan bioskop? Boleh angkat tangan? Karena disuruh Tuhan apalagi. Tidak ada? Ada Bapak Ibu Saudara yang tiap hari punya jam doa dari subuh misalnya. Kalau Tuhan minta sampai siang ya sampai siang. Apakah ada Bapak Ibu Saudara? Itu loh. Jadi bukan karena Tuhan lebih berkenan kepada hamba Tuhan tersebut. Kita semua sama-sama dicintai Tuhan. Yang membedakan adalah hamba Tuhan ini. Dia relakan hidupnya untuk dikikis segala kedagingannya. Supaya roh Tuhan turun dan bekerja di dalam hidupnya. Ketika Tuhan minta, ini pribadi ya. Pribadi, makanya kita tidak bisa niru langsung copy paste langsung seperti itu, gak bisa. Karena hubungan sama Tuhan ini pribadi. Tuhan pribadi bilang, nah mau gak kamu dari masa muda, kamu gak nonton film, gak nonton bioskop. Ketika dijawab, ya Tuhan, ada ketaatan. Ketaatan itu menghasilkan karakter. Buahnya adalah karakter Kristus ini. Dan Tuhan melihat, oh kedagingannya dikikis. Tuhan percayakan karunia. Lebih lagi bahkan Tuhan percayakan sangat banyak hal kita semua tahu. Tidak usah saya sebut siapa hamba Tuhannya. Kalau bisa muncul minyak seluruh dunia. Belum tentu ada Bapak Ibu Saudara bisa cari. Munculnya karena apa? Hubungan pribadi. Bayarnya gimana? Tidak bisa. Bayaran Tuhanmu dengan cara apapun. Tuhan tidak bisa melakukan yang sama seperti itu. Karena apa? Itu pribadi. Ada perjanjian. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Pak Adi pernah sampaikan, kelahiran Daviel itu adalah sebuah perjanjian. Bapak Ibu Saudara tahu, bukan di sini ya. Kalau di sini saya percaya, yakin semuanya cara berpikirnya berbeda. Jauh di sana ada yang bilang, wih anak perjanjian makanya gak boleh ditengok. Loh ini cara berpikirnya kok gak karu-karuan. Ya saya bingung. Tahu gak, saya mau klarifikasi satu. Semua kelahiran anak di bumi ini ada perjanjian Tuhan. Amin.
Dan apalagi semua nama yang diberikan ada perjanjian Tuhan. Coba saudara baca Alkitab. Kenapa Tuhan mau mengubah Abram jadi Abraham, Saulus jadi Paulus. Semua itu nama yang diberikan ada perjanjian Tuhan. Ishak lahir ada perjanjian Tuhan. Semua kita itu sama Bapak Ibu Saudara, kita ini semua anak perjanjian Tuhan. Amin. Kalau ada yang berpikir bahwa itu tuh anak perjanjian gini. Semua anakmu iya perjanjian Tuhan. Kalau misalnya kita belum sadar dan belum paham, artinya apa? Artinya kita harus cari Tuhan lebih lagi. Supaya pembaruan budi itu Tuhan berikan. Amin. Amin. Tuhan tidak favoritism. Lalu kenapa kok Daud dulu sangat dicintai Tuhan? Satu, itu adalah dulu perjanjian lama. Belum ada penebusan. Dan satu, Daud, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah bangsa Israel yang tidak mengenal Tuhannya, Daud, dia sedemikian rupa memiliki hubungan pribadi sama Tuhan. Dan dia sedemikian rupa mencintai Tuhannya. That's why Tuhan punya hubungan perjanjian-perjanjian yang pribadi dengan Daud. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara, kalau ada diksi, ya mohon maaf, mungkin dulu Bapak Ibu Saudara pernah dengar Tuhan lebih mencintai kelompok atau organisasi, satu organisasi, karena kita taat, karena kita mau melakukan hal-hal. Misalnya Tuhan lebih mencintai Shekinah karena Shekinah dulu mau nurut ke gunung-gunung. Tuhan lebih mencintai daripada gereja lain. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, tidak bisa. Bukan terus sia-sia dong yang dikerjakan. Bukan. Tuhan itu kasihnya, cintanya sama dan cukup untuk setiap kita. Tapi ada perjanjian Tuhan dengan tiap pribadi, dengan tiap kelompok, dengan tiap gereja. Nah itu. Tidak bisa kita membayar, tapi segala yang kita kerjakan dalam ketaatan, Tuhan berikan upahnya. Amin. Amin. Itulah dia. Kenapa kok Paulus bilang kita ini berlomba-lomba. Yang kita cari ini, yang kita kejar upah di surga. Amin. Jadi Tuhan itu tidak bisa Bapak Ibu Saudara lebih mencintai saya daripada Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa. Cintanya sama, kasihnya sama, karunia yang diberikan sama. Ajaib ya. Ajaib ya Tuhan. Contoh misalnya, mau Pak Nugi datang, lebih gasik ikut doa. Saya datangnya gak sepagi Pak Nugi, gak ikut doa. Sama. Yang membedakan apa? Pak Nugi datang pagi dengan ketaatan, dengan kasih untuk melayani. Karena memang harus datang lebih pagi, harus berdoa. Karena hubungan pribadi kembali lagi. Kalau satu kali misalnya saya disuruh oleh Tuhan, saya mendapatkan rema untuk datang, ayo kamu ikut datang pagi. Apakah hari itu Tuhan lebih sayang sama saya daripada minggu depannya atau minggu lalunya? Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi itu buah hasil dari hubungan pribadi, buah dan hasil dari ketaatan kepada Tuhan kita. Amin. Yang kita butuhkan adalah perubahan cara berpikir dari cara berpikir yang lama. Karena bahayanya adalah narsistik. Narsistik itu apa? Kita merasa bahwa kita ini lebih penting karena kita umat Kristen. Tuhan lebih cinta karena kita ini umat Kristen. Enggak.
Tuhan mati itu untuk seluruh manusia di bumi. Tidak terkecuali. Kasihnya sama. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan, kami sudah layak. We take it for granted. Padahal Tuhan itu sama-sama mencintai. Tapi kita yang sudah tahu bahwa kita bisa punya hubungan sama Tuhan, seharusnya kita lebih mengasihi Tuhan. Kita lebih mengucap syukur dengan berbagai macam cara yang kita bisa dengan melayani Tuhan. Rubah Bapak Ibu Saudara. Rubah semuanya. Datang lagi ke hadapan Tuhan dengan kemurnian di hati. Saya boleh panggil tim musik.